Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. InsyaAllah pada kesempatan ini teman-teman semua, mari kita lanjutkan pembahasan kita menguraikan hukum tajwid yang ada dalam Al-Quran, khususnya dalam kesempatan ini surah Al-Baqarah. Kita lanjutkan ke ayat 15 ya teman-teman. Mari kita dengarkan dan simak dan ikuti sama-sama. Oke teman-teman, kita lanjut pembelajaran kita kali ini di surah Al-Baqarah, di mana insyaallah kita sudah memasuki ayat ke 15 dari surah Al-Baqarah ini. Jadi insyaallah kesempatan ini kita akan urai tentang hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 15 ya. Baik. Pertama di awal ayat, ini kata-kata Allah itu adalah lafaz jalalah. Allah adalah lafaz jalalah, Allah ya. Di sini terdapat hukum tajwid yang namanya lam tafhim ya, atau lam dibaca tebal. Ini kalimat Allah dibaca tebal dan panjang dua harakat. Allahu, Allahu ya, Allahu ya teman-teman. Berikut yastahziun ya, Allahu yastahziun, yastahzium ya. Bihim, di sini bihim itu ada terdapat hukum tajwid izhar syafawi ya. Di sini ada izhar syafawi. Seperti biasa kita ketahui bahwa izhar syafawi itu dibaca jelas tanpa dengung ya. Dibaca jelas tanpa dengung. Tandanya bila ada mim sukun, ini mim sukun bertemu dengan waw ya, salah satunya huruf izhar, maka hukum bacaannya adalah dibaca terang dan jelas dan tanpa dengung. Contoh, Allahu yastahzi'u bihim wa yamuddu wa yamuddu gitu ya. Gitu teman-teman. Berikutnya kita lanjut di fi. Di sini fi itu terdapat mad tabi' atau cara membacanya adalah dibaca dua harakat. Jadi kita harus pahami teman-teman ya, setiap ada kasrah berbaris kasrah kemudian ada ya sukun di depannya, maka itu adalah termasuk mad tabi' atau dibaca dua harakat panjangnya ya teman-teman ya, ikhwafillah ya. Jadi ketika kita menemukan seperti ini dalam kalimat, maka itu termasuk mad tabi' atau mad asli. Jadi fi, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi. Di sini juga teman-teman sebelumnya ada mim sukun. Sebelum kita masuk di fi, ada mim sukun bertemu dengan fa ya, maka dia juga termasuk izhar syafawi ya, izhar syafawi ya teman-teman. Jadi baca jelas juga hum fi ya, hum fi. Nah, setelah itu masuklah di mad tabi di sini. Kemudian tughya ya, tughya. Jadi cara penyebutan ta ini adalah tebal. To ya, to ya, to ya, dia seakan-akan full mulutnya to. Jadi caranya juga adalah
tengah lidah ditempelkan ke langit-langit. Jadi cara penyebutannya to ya. To ya go ya. Go itu adalah dia di namanya adanal khalqi ya. Go adanal khalqi ini huruf adanal khalqi, jadi dia di ujung tenggorokan ya. Tog ya. Ya ini ada berdiri alif, maka hukum bacaannya itu mat tabi' ya, dibaca 2 harakat. Jadi ini dibaca 2 harakat teman-teman ya. Jadi ketika ada alif seperti ini ada baca 2 harakat. Jadi tog yanihim him. Ini him. Untuk cara pengucapan him itu dia adalah aksal halki ya. Ha ini adalah aksal halki ya teman-teman. Aksal halki itu adalah berada di pangkal tenggorokan. Jadi ini ha ini penyebutannya itu di pangkal tenggorokan. Dia di dalam tenggorokan ha ya ha. Nah, ini him ya. Him. Nah, berikut ada mim di sini, Mim di sini adalah dia bertemu dengan ya, berarti dia adalah kembali sebagai ishar syafawi. Nah, seperti kita paham bahwa ishar syafawi itu adalah cara pengujutannya dia harus terang, tidak boleh dengung ya, atau tidak boleh idgham, apalagi idgham ya, tidak boleh. Jadi salah kita baca him ya, tapi him ya. Jadi bukan hiya. Nah, kecuali idgham bila guna ya nun sukun di sini bertemu ya, maka baru dibaca hiya. Tapi karena mim sukun bertemu dengan ya, maka dia adalah ishar syafawi teman-teman ya. Nah, cara membacanya jelas dan terang. Ya lagi ini hati-hati, ya itu adalah wastul halki ya. Ini ain ini adalah huruf wastul halki. Apa yang dimaksud wastul halki? Dia adalah di pertengahan tenggorokan. Ya mahun. Nah, kembali hun, dia adalah aksal halki ya, aksal halki. Jadi semua ini adalah termasuk al-jauf atau keluar dari rongga mulut atau rongga tenggorokan ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi hun ya, ini dhamma bertemu dengan wasukun, maka dia adalah mad arid li sukun. Kenapa? Karena setelah itu ada huruf fathah atau hidup ini, tapi cara membacanya dia disukunkan. Maka ini dipanjangkan 2, 4 atau 6, 5, 6 harakat ya. Jadi ya mahun. Nah, ini hu teman-teman, hati-hati dalam penyebutan hu itu atau aksal halki itu disebut tidak boleh keluar di hidung ya. Jadi tidak boleh keluar di hidung. Jadi jadi bukan hu salah ya, tapi hu ya, nah, jadi begitu teman-teman. Jadi al-jaufi itu saya terangkan kembali, al-jaufi itu atau semua keluar di rongga mulut atau rongga tenggorokan itu ketika untuk cara memahaminya yang gampang adalah ketika ada mat tabi atau mat asli seperti dhamma sebelumnya, ada wawu setelahnya sukun, kemudian kasrah seperti ini ya, fathah seperti ini fathah, kemudian ada ya di atas, maka dia adalah masuk al-jauf
jadi keluar di tenggorokan, jadi tidak boleh keluar di hidung. Itu tandanya ya, tidak banyak ya. Nah, jadi ini ya, kedua ini fi, jadi dia betul-betul dari tenggorokan dalam ya, fi. Jadi itunya ketika ada mat tabi itu, maka dia keluarnya di rongga tenggorokan atau rongga mulut ya teman-teman. Jadi baik, mari kita baca dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya begitu teman-teman, mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya dan kita semakin hari semakin mahir membaca Al-Quran. Jangan lupa di like, subscribe, like and share channel ini. Mudah-mudahan insyaallah bernilai amal jari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah baru saja kita dengarkan atau ikuti bersama pembelajaran kita tentang hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita insyaallah semakin hari semakin bertambah pengetahuan kita tentang membaca Al-Qur'an, dan insyaallah kita semakin mahir dalam membaca Al-Qur'an ini. Insyaallah jangan lupa dibantu untuk subscribe, like, and share. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita ke dalam tempat yang diridainya, dan kita insyaallah selamat dunia dan akhirat, dan semua yang kita lakukan insyaallah bernilai pahala dan amal jari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.